Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Ibu sangat senang sekali dapat berjumpa lagi dengan kalian, khususnya kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 7 Tasikmalaya. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai kepada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak ada kata selesai. Oke, baik, di sini Ibu akan mengecek absensi terlebih dahulu. Gimana? Di sini sekarang hadir semua enggak? Apa ada yang izin sakit? Oke, baik. Alhamdulillah kalau kalian hadir semua pada kesempatan kali ini. Sebelum Ibu lanjut kepada materi, Ibu akan membacakan dulu kompetensi dasar serta tujuan dari pembelajaran kali ini. Untuk kompetensi dasar di sini yaitu menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional, serta tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu siswa harus mampu menjelaskan metode pendekatan pendapatan nasional, dan juga siswa dituntut harus mampu menghitung pendekatan pendapatan nasional dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan juga pendekatan pendapatan atau penerimaan. Gimana, kalian masih semangat untuk belajar hari ini? Tentunya kalian harus semangat dong dalam menerima materi pada hari ini dan juga selanjutnya. Setiap harinya kalian harus semangat di dalam belajar. Baik, sebelum kita lanjut kepada materi, pada pertemuan kali ini ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu mengenai materi yang sebelumnya? Oke, baik, kalau begitu sepertinya kalian sudah paham dengan materi yang sebelumnya. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai metode pendekatan pendapatan nasional, seperti yang tadi di awal sudah saya katakan di dalam tujuan pembelajaran. Ada yang tahu gak sebelumnya? Apa sih metode perhitungan pendapatan nasional itu? Jangan sampai mengantuk ya kalian kalau sudah mendengar kata menghitung. Kita harus semangat. Perhitungan itu tentunya perlu dong. Semua perusahaan, semua pengusaha atau yang berjualan online pun tentunya pasti berada pada perhitungan. Contohnya, penjual online yang menjual hijab, kemudian ada customer yang order dan ordernya pun banyak, otomatis kan si penjual harus menghitung berapa jilbab yang dibeli serta berapa harga yang harus dibayar oleh pembeli atau customer tersebut. Di dalam bentuk apapun, perhitungan itu sangatlah penting dan sangat diperlukan. Baik, tadi Ibu bercerita dulu atau menyinggung dulu mengenai perhitungan. Kita masuk kepada materi, yaitu tentang metode pendekatan pendapatan nasional. Di dalam menghitung pendapatan nasional diperlukan suatu metode atau cara. Metode tersebut disesuaikan dengan objek yang akan dihitung. Metode pendekatan pendapatan nasional ini dibagi menjadi ke dalam 3 metode pendekatan. Yang pertama ada metode pendekatan produksi, yang kedua ada metode pendekatan pengeluaran, dan yang ketiga ada metode pendekatan pendapatan atau penerimaan. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu mengenai metode pendekatan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode produksi. Menurut metode produksi atau production approach, produk nasional atau produk domestik bruto ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor di dalam perekonomian dalam periode tertentu. Dengan demikian, PNB atau GDP menurut metode ini merupakan jumlah dari harga setiap masing-masing barang dan jasa yang dihasilkan. Pendapatan nasional dengan menggunakan metode pendekatan produksi dapat dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan Q1 dikali P1 ditambah Q2 dikali P2 ditambah Q3 dikali P3 ditambah sampai dengan Qn dikali Pn, di mana keterangannya adalah Y sama dengan produk nasional atau produk domestik bruto atau GDP. Sedangkan P adalah harga barang dari unit ke-1 hingga unit ke-N. Q merupakan jumlah barang dari jenis ke-1 hingga ke N. Adapun komponen-komponen pembentuk pendapatan nasional menurut metode produksi ini terdiri atas 11 sektor. Di antaranya adalah pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, pengangkutan, bank, pemerintah, dan pertahanan, serta jasa-jasa yang lainnya. Yang kedua ada metode pengeluaran, di mana menurut metode pengeluaran pendapatan nasional ini adalah penjumlahan seluruh pengeluaran yang dilakukan seluruh rumah tangga ekonomi
ini di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Di dalam komponen-komponen pendapatan nasional, menurut metode pengeluaran ini terdiri atas 4 komponen. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada konsumsi atau consumption, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga konsumen, ditulis dengan lambang C. Yang kedua ada investasi, yaitu pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga produsen, yang ditulis dengan lambang I. Yang ketiga ada pengeluaran pemerintah atau government expenditure, yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga pemerintah, yang ditulis dengan lambang G. Yang terakhir ada ekspor dan impor, yaitu pengeluaran yang dilakukan rumah tangga luar negeri, ditulis dengan lambang X dan M. Pada metode pengeluaran ini dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan C ditambah I ditambah G dikali X dikurangi M, yang dimana pada keterangannya adalah Y merupakan pendapatan nasional, sedangkan C adalah rumah tangga konsumsi, I adalah investasi atau rumah tangga produsen, sedangkan G adalah rumah tangga pemerintah, dan X serta M adalah ekspor dan impor. Yang ketiga ada metode pendapatan atau penerimaan. Menurut metode pendapatan, penerimaan ini adalah hasil penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima para pemilik faktor produksi di dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional menurut metode pendekatan penerimaan ini adalah penjumlahan dari sewa, upah, bunga, modal, dan laba yang diterima masyarakat pemilik faktor produksi. Rumus dari metode pendekatan penerimaan ini adalah sebagai berikut, di mana rumusnya adalah NI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P, di mana keterangannya adalah NI merupakan pendapatan nasional atau national income, sedangkan W adalah pendapatan dari upah, gaji, dan pendapatan lainnya sebelum pajak, dan R adalah pendapatan bersih dari sewa atau rental income, sedangkan I adalah pendapatan dari bunga, dan yang terakhir ada P adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Berikut rumus dari pendekatan produksi. Y sama dengan P1 ditambah Q1 ditambah P2 dikali Q2, di mana P1 merupakan harga barang ke-1 dan Q1 merupakan jenis barang ke-1, begitupun seterusnya. Berikut contoh soal. Diketahui pertanian, peternakan dan perkebunan, perikanan dan kehutanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas dan air, pengangkutan dan komunikasi, serta perdagangan. Yang ditanyakan adalah berapakah pendapatan nasional yang dihitung dengan cara pendekatan produksi. Berikut cara menjawabnya. Nah, setelah dihitung melalui pendekatan produksi, maka akan didapatkan pendapatan nasional sebesar Rp6.821.550. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini menghitung seluruh balas jasa yang diterima oleh pemilik faktor produksi akibat dari penyerahan faktor produksi kepada produsen. Nah, cara menghitungnya yaitu dengan rumus Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P, di mana R merupakan upah atau gaji, W merupakan sewa, I merupakan bunga, dan P merupakan profit atau laba. Berikut contoh soalnya. Pendapatan yang diperoleh masyarakat dalam suatu perekonomian sebagai berikut. Yang ditanyakan adalah berapa besarnya pendapatan nasional jika dihitung dengan pendekatan pendapatan. Yang diketahui di sini adalah upah dan gaji, sewa tanah, pengeluaran pemerintah, konsumsi, bunga modal, keuntungan investasi, ekspor, dan impor. Yang dijawab yaitu W plus R plus I
plus P. Kenapa yang diambil ini saja? Karena kita menghitungnya dengan pendekatan pendapatan. Jadi yang diambil hanya biaya sewa, upah atau gaji, bunga, dan profit atau laba. Setelah dihitung, pendapatan nasionalnya sebesar Rp39.750.000. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang pendekatan pengeluaran. Pendekatan ini menghitung seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga seperti konsumsi masyarakat, investasi pengusaha, pengeluaran pemerintah, dan selisih ekspor-impor atau sektor rumah tangga luar negeri. Dengan rumus C plus I plus G plus X dikurangi M, di mana C merupakan konsumsi rumah tangga, I merupakan investasi, G merupakan pengeluaran pemerintah, X merupakan ekspor, dan M merupakan impor. Berikut contoh soalnya. Nah, yang ditanyakan itu bagaimana cara menghitungnya dengan pendekatan pengeluaran dan berapa besarnya pendapatan nasional tersebut. Ini cara menjawabnya, yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi M. Setelah dihitung, pendapatan nasionalnya sebesar Rp41.750.000. Sampai di sini, ada yang ingin kalian tanyakan atau ingin menyimpulkan dari semua penjelasan yang sudah saya bahas? Oke, kalian bagus. Di sini, Ibu akan memperkuat kesimpulan dari yang sudah kalian kemukakan. Baik, pada metode perhitungan ini dapat dilakukan dengan pendekatan pendapatan dan juga pengeluaran, di mana pendekatan pendapatan adalah suatu pendapatan nasional yang diperoleh dengan menjumlahkan dari berbagai faktor produksi. Pada pendekatan pengeluaran diperoleh dari seluruh penjumlahan atau seluruh permintaan akhir atas output yang dihasilkan. Baik, sampai di sini dulu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.